Jauh sekali ya. Oke. Selamat malam Kak Maulid dari Pondok Modern Gontor Ponorogo. Masya Allah, beragam sekali. Kemudian ada Kak Rindu dari Kalimantan Barat. Oke, kata Kak Fauzi Malang panas akhir-akhir ini Kak. Wow, kalau kita di Jabodetabek ini agak lumayan sering hujan ya, tapi tetap memang merasakan akhir-akhir ini panas. Mungkin efek dari global warming ya, teman-teman, kayaknya serentak tidak hanya di Malang saja, suhunya meningkat. Halo Kak Erlin dari Sulsel. Masya Allah, dari Sumatera tadi di Padang ada, terus kemudian di Kalimantan, di Sulawesi ada, di Pulau Jawa sudah pasti kita lihat ya, ada yang di pulau lainnya kah gitu kan. Dulu pernah ada yang dari Papua gitu, dari 5 pulau besar di Indonesia bergabung semuanya di kita pada malam hari ini. Oke teman-teman, saya izin share screen dulu gitu ya, kita langsung saja. Oke. Sekali lagi, saya mengucapkan, selamat datang di workshop workspace wawancara LPDP dengan Kak Maryam Konita pada malam hari ini, gitu ya. Sebelumnya teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anggi Regina Agustin, saya, komiti dari Scholar Space, gitu. Pada malam hari ini saya akan membantu teman-teman untuk berkenalan dengan Kak Maryam Konita, juga mendapatkan materi yang insya Allah sangat bermanfaat nih buat para teman-teman yang akan menghadapi interview LPDP. Mudah-mudahan banyak ya di sini yang sedang menyiapkan interview LPDP, karena ada beberapa menti di Scholar Space pun yang sedang mempersiapkan. Boleh mungkin teman-teman dituliskan, kalau enggak diangkat tangannya, raise hand gitu kan, teman-teman yang memang akan menghadapi interview LPDP nih minggu depan gitu. Tapi untuk teman-teman yang baru akan apply beasiswa LPDP di gelombang kedua pun it's okay, nggak apa-apa, karena nanti bisa ditanyakan juga, bisa diambil ilmunya gitu ya tentang beasiswa LPDP. Dan tentu saja Scholar Space akan mengadakan webinar untuk pantas LPDP gitu ya, jadi kupas tuntas LPDP gelombang kedua nanti mendekati pembukaan dari gelombang kedua LPDP. Oke, sekali lagi selamat bergabung di webinar kami, Scholar Space Orbiting Your Dream. Pada malam hari ini kita akan melakukan workspace wawancara LPDP dengan Kak Maryam Konita, sarjana psikologi, Master of Art. Nah, Kak Maryam Konita ini siapa sih? Nanti akan kita lebih kenalan lagi ya, teman-teman. Kemudian di malam hari ini ada beberapa agenda. Yang pertama, pembukaan, tentu saja sudah tadi saya buka ya dengan ucapan salam. Kemudian kita ada pemaparan materi oleh narasumber, yaitu Kak Konita, mengenai tips and trik lolos interview LPDP. Bukan hanya lolos mungkin, tapi akan diberikan bagaimana tips and triknya mendapatkan skor tertinggi, teman-teman. Jadi jangan lupa diambil catatan dan bolpen ya saat ini juga ya, biar nanti tidak ketinggalan untuk mencatat hal-hal penting. Kemudian tidak kalah menarik akan ada sesi simulasi wawancara untuk 2 orang yang terpilih. Mungkin yang terpilih ini mereka yang akan interview ini ya LPDP gitu ya di minggu depan gitu. Jadi makanya silakan tunjukkan diri kalian, aku Kak gitu kan yang sudah lolos tes administrasi, tes bakat skolastik, terus kemudian aku akan menghadapi interview nih kayak tinggal beberapa langkah lagi gitu. Terus kemudian kita akan ada Q&A dan yang terakhir kita akan ada penutupan. Oke. Nah, sebelum mulai gitu ya teman-teman, di sini mungkin saya lihat nama-nama baru, wajah-wajah baru gitu ya, yang baru bergabung di program kami gitu ya, di program free webinar Scholar Space, mungkin baru dengar gitu, sebetulnya Scholar Space itu apa sih gitu. Nah, izinkan saya memperkenalkan Scholar Space, komunitas yang saya baru bangun di awal tahun ini gitu ya. Jadi Scholar Space ini
Berawal dari ide spontan, saya as a leader committee di Scholar Space, dari pengalaman saya menjadi mentor terkait persiapan studi di luar negeri gitu ya, secara volunteer, selama saya menjalankan studi dulu S2, S3 gitu ya. Terus kemudian akhirnya di tanggal 1 Februari 2022 setelah saya kembali menyelesaikan program doktoral saya di Jepang gitu ya, saya memberanikan diri mengajak teman-teman untuk membuka sebuah proyek sosial yang bertujuan mewadahi calon-calon pelajar untuk mempersiapkan segala keperluan tentang beasiswa impiannya terutama di tingkat master gitu ya, S2 dan doktoral secara gratis. Oke. Nah, terus apa artinya nih Scholar Space? Kenapa memberi nama Scholar Space? Jadi dari scholar yang artinya itu sarjana gitu ya, karena programnya untuk S2, S3 berarti kayak minimum requirements-nya mereka harus udah lulus S1 gitu ya, atau enggak akan segera menyelesaikan program S1-nya gitu ya, jadi sarjana-sarjanin ya. Dan scholarships gitu ya, beasiswa. Terus kemudian space-nya itu luar angkasa gitu ya. Diharapkan Scholar Space ini dapat menjadi ruang tanpa batas bagi para sarjana untuk menggapai beasiswa lanjutan program master dan doktoral. Nah, sapaan akrabnya kita itu ada Sobat Scholar Space gitu, dan slogan kami adalah Orbiting Your Dreams. Nah, kami adalah sahabat yang akan membantumu mengorbitkan mimpi-mimpi teman-teman atau enggak Sobat Scholar Space. Jadi mohon dukungannya, boleh follow Instagram kami, share program-program kami yang memang kami desain secara gratis gitu ya teman-teman. Dan ada peraturan sebelum kita mulai. Yang pertama, jangan lupa aktifkan kameranya karena siapa tahu nanti langsung ditunjuk sama Kak Mariam gitu ya, yang akan dapat simulasi interview. Pastikan koneksinya stabil, kemudian boleh mengajukan pertanyaan lewat fitur chat saat sesi tanya jawab gitu ya, atau raise hand ketika Q&A session nanti. Nah, audio pesertanya, mikrofonnya saat ini mohon untuk di-mute dulu agar tetap kondusif, kemudian dimohon untuk menjaga ketertiban demi kelancaran berlangsungnya webinar. Dan yang terakhir, kami mohon peserta untuk bersedia mengisi link survei evaluasi di akhir acara. Tujuannya adalah agar kami bisa terus memperbaiki diri kami, mengevaluasi diri kami, memberikan program-program yang bermanfaat yang lebih baik gitu ya dari program ke programnya. Dan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan free e-certificate gitu ya, teman-teman harus mengisi link surveinya karena akan kami kirimkan melalui email gitu. Kemudian sebelum kita mulai nih teman-teman, ada sedikit informasi karena bagi teman-teman scholarship hunters yang ingin berkuliah di Jepang gitu ya. Saat ini beasiswa Max sedang dibuka dan akan berakhir tanggal 19 Mei. Jadi supaya lebih tahu, supaya lebih siap sebelum kita meng-apply aplikasinya, besok kita akan mengadakan Pantas Max, yaitu kupas tuntas beasiswa Max. Kita akan bedah dari mulai apa itu beasiswa Max, ada programnya apa saja, persyaratannya seperti apa, proses seleksinya karena apa saja gitu ya. Di besok Senin di tanggal 16 di jam yang sama, di jam 19 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman bisa langsung aja nanti cek postingan kita di Instagram atau enggak langsung ke link registrasinya, isi formulirnya seperti teman-teman hadir untuk webinar pada malam hari ini. Oke, langsung saja kita mulai untuk workspace wawancara LPDP bersama dengan Kak Mariam Konita. Saya izinkan perkenalkan dulu mungkinnya sedikit. Kak Mariam Konita ini adalah seorang awardee LPDP PK 140. Kak Mariam ini sekarang berarti sudah bergelar Master of Art from New York University gitu ya. Jadi menyelesaikan studi masternya di New York, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau kuliah di USA langsung saja follow nih Instagramnya Kak Mariam gitu ya. Karena Kak Mariam itu sehari-harinya juga membagikan informasi mengenai pendidikan, mengenai scholarship, mengenai persiapan studi gitu ya di luar negeri. Dan faktanya Kak Mariam adalah seorang peraih skor tertinggi tahap seleksi wawancara LPDP. Jadi kami menghadirkan nih pemateri terbaik untuk teman-teman yang sedang menyiapkan, untuk teman-teman yang sedang bersiap-siap untuk menghadapi wawancara LPDP. Kita sapa langsung aja karena tadi saya sudah lihat Kak Mariam hadir di tengah-tengah kita. Halo Kak Mariam, apa kabar? Oke, halo Mbak Anggi. Apa kabar Kak Mariam? Iya, alhamdulillah baik. Suaraku terdengarkan ya? Terdengar, oke. Ya, terima kasih banyak ya Kak Mariam, dari saya nih mewakili teman-teman dari Scholar Space sudah mau hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Iya, sama-sama. Saya juga
senang sih kalau misalnya diundang jadi pemateri gitu. Khususnya kan ini mau wawancara LPDP ya, jadi sekalian bantu juga gitu buat teman-teman yang membutuhkan. Masya Allah, ini amalnya banyak banget nih Kak Mariam Konita ini karena bagi-bagi terus ilmunya gitu kan. Oke, Kak Mariam mungkin langsung saja gitu ya waktu gitu ya dan ruangan ini saya berikan ke Kak Mariam gitu ya. Terus Kak Mariam juga bisa langsung share materinya. Okay, wait a second. Wait. Portions of the self. Okay. Jadi ini bentar, aku perlu membereskan sedikit. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai seleksi wawancara LPDP. Nah, buat teman-teman yang mau wawancara dalam waktu dekat, semoga ini bisa bermanfaat ya. Dan juga mungkin bisa apa sih namanya, kalau misalnya ada yang bingung nanti bisa ditanyakan. Baik, nah jadi sebelum kita masuk ke materi, aku lebih suka memulai dari pertanyaan terlebih dahulu. Jadi menurutku cara belajar yang efektif itu kita memulai dari masalah, memulai dari problem. Gitu juga kalau misalnya kita mau belajar kayak kalau misalnya kita mau belajar, kalau misalnya kita mau belajar misalnya sebelum ujian gitu ya, sebaiknya memang lebih banyak ke latihan soal sebelum kita mengulas materi. Dan aku yakin teman-teman di sini juga udah banyak tahu tips bagaimana bisa mengikuti wawancara dengan baik dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita masuk ke materi lagi gitu ya, kita mengulas materi lagi, kita bisa ulas terlebih dahulu pertanyaan yang mungkin muncul dalam wawancara LPDP. Nah, ada pertanyaan mengenai diri kita ya, kepribadian. Jadi tahun 2021 kemarin itu biasanya ada 2 pewawancara dari yang temanku bilang, satunya psikolog dan satunya akademisi, sesuai dengan bidang yang kita pilih. Nah, jadi pertanyaan mengenai kepribadian ini untuk ngelihat bagaimana kita ya, maksudnya bagaimana kepribadian kita, bagaimana kondisi psikologi kita, karena LPDP itu lebih suka ngelihat ke personal individunya, ke kepribadian seseorang daripada pencapaian akademis mereka, kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya apa ya istilahnya daftar prestasi yang banyak dan lain sebagainya, tapi kalau kitanya mudah emosional, terus atau kitanya mungkin pemalu atau kita kurang percaya diri, itu bisa menjadi nilai minus untuk LPDP juga. Nah, yang pertama itu misalnya jelaskan kepada kami, salah satu pertanyaan adalah jelaskan kepada kami mengenai diri kamu. Kemudian apa kelebihan dan kekurangan dalam diri kamu, apa yang membedakan kamu dengan pelamar beasiswa lain sehingga kita harus memilih kamu, mengapa kita harus memilihmu, apa tujuan yang mau kamu raih dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, dan bagaimana kamu berencana meraih tujuan tersebut, apa yang akan kamu lakukan jika gagal beasiswa, menurutmu apa saja culture shock yang akan kamu hadapi di negara tujuan atau budaya akademiknya bagaimana? Jadi itu perlu nanti akan dikorek-korek juga gitu ya pengetahuan kita tentang universitas tujuan dan bagaimana kamu mengatasi culture shock di negara tersebut. Selanjutnya sebelum memasuki ke pertanyaan mengenai akademik, tadi selanjutnya ada pertanyaan mengenai akademik ya. Jadi ini juga mungkin bagian dari pertanyaan personal, tapi aku nggak masukin ke sini karena memang tergantung dengan individunya ya. Seperti misalnya apakah kamu sudah menikah, atau apakah kamu sudah punya pacar, bagaimana kondisi keluarga kamu, apakah kamu sudah punya anak, kayak gitu. Itu juga masuk ke dalam pertanyaan mengenai personal kita gitu, ke keluarga kita. Meskipun aku pikir nggak akan lebih banyak ditanya daripada pertanyaan mengenai aspirasi akademik, profesional, dan kontribusi. Nah, ini ada berbagai macam pilihan ya, maksudnya jelaskan mengenai kontribusi sosial, pengalaman organisasi, proyek X yang kita jalani, kayak gitu. Prestasi akademik, kegiatan pencapaian profesional kamu, skripsi kamu, dan lain sebagainya.
Nah, ini kembali lagi tergantung dengan narasi di dalam esai kita. Jadi, kembali lagi, kalau misalnya di esai kita itu kita nunjukinnya kontribusi sosial, pasti itu yang bakal banyak ditanyain. Kalau di esai kita ditulisnya itu lebih banyak mengenai riset, itu yang bakal juga diulas-ulas kayak gitu. Nah, ini adalah pertanyaan yang lain. Misalnya, mengapa harus mengambil jurusan X di Universitas X? Ya, kenapa nggak di Universitas Y? Jadi, kalau misalnya, oke, kamu mengambil UI, buat teman-teman yang kuliah di dalam negeri ya. Oke, kamu mengambil UI untuk jurusan psikologi anak usia dini. Kenapa nggak UNJ? Padahal UNJ terkenal untuk pendidikan anak usia dininya, kayak gitu. Kalau misalnya kitanya minim, argumennya kita itu lemah, itu bisa dicoret juga gitu kan. Maksudnya bisa jadi nilai minus juga buat kita. Jadi kita perlu memiliki argumen yang kuat kenapa kita milih universitas ini, kayak gitu. Kenapa nggak Universitas Y? Apakah kamu udah punya LOE dan bagaimana kamu meraih LOE tersebut? Kalau belum, bagaimana kamu yakin bahwa kamu bakal diterima di universitas tujuan? Apakah kamu yakin dapat menyelesaikan studi di universitas tujuan? Kayak gitu. Jelaskan mengenai riset yang akan kamu lakukan. Apakah riset ini dibutuhkan oleh Indonesia? Dibutuhkan di Indonesia. Siapa profesor yang kamu berencana untuk belajar dari dia gitu dan membantu penelitian kamu? Apa yang akan kamu lakukan setelah kembali ke Indonesia? Jadi bentuk kontribusinya itu apa? Manfaat apa yang akan kamu berikan untuk Indonesia dalam jangka panjang dan pendek? Jadi mungkin kita bisa punya rencana besar kayak gitu, tapi nanti bisa juga lebih spesifikkan lagi gitu untuk jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah kayak gitu. Dan apa urgensi bidang studi ini untuk Indonesia? Nah, ini ada beberapa tips umum seleksi wawancara LPDP. Jadi sebelum kita masuk ke dalam tips yang khusus mengenai substansinya, kita akan membahas mengenai tips umum terlebih dahulu. Kenapa? Jadi ini tipsnya mungkin sangat basic buat teman-teman juga, tetapi sebenarnya advanced people itu, oke, nanti file presentasinya akan di-share. Nah, jadi sebenarnya orang-orang advance, orang-orang yang mungkin yang mostly orang-orang yang udah sukses dalam meraih apa yang dia mau, mereka tuh cukup melakukan hal-hal basic gitu. Mereka melakukan hal-hal basic namun dengan konsisten dan dilakukan gitu dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kitanya masih mengabaikan hal-hal basic itu kita apa ya istilahnya? Sulit untuk bisa diterima juga. Jadi sebenarnya teman-teman juga perlu mengetahui ya, pewawancara LPDP ketika kita datang ke mereka itu sudah berasumsi bahwa kita adalah kandidat terbaik gitu untuk diterima. Tetapi karena misalnya kitanya itu tampil nggak percaya diri, atau kitanya itu tampilnya kita berbohong contohnya, atau misalnya kita membesar-besarkan prestasi, atau kita itu tampaknya nggak menghormati pewawancara, itu nama kita dicoret gitu. Jadi tetap stick sama fundamental, stick sama yang basic. Nah ini salah satu yang basic adalah bersikap sopan dan bersahabat gitu. Nah, karena khususnya bersikap sopan itu mungkin bukan bagian dari kehidupan kita sehari-hari juga, itu bisa jadi kayak gitu. Dan kadang kita lupa kalau misalnya sebaiknya pewawancara LPDP itu juga perlu kita tunjukkan sikap yang hormat kayak gitu. Kalau misalnya wawancaranya luring, kita nggak tahu nanti misalnya mungkin ada peserta yang dapat wawancara luring, ada yang daring gitu ya. Tapi kemungkinan sih daring. Nah, kalau misalnya pewawancara itu luring, kalau misalnya kita itu merasa kita tuh boleh lah, misalnya boleh berjabat tangan gitu, ya kita salam dan kita berjabat tangan aja gitu. Tapi kalau misalnya kita merasa bukan mahram, ya nggak apa-apa juga kita nunjukin tanda salim kayak gini gitu. Terus juga kalau misalnya kita belum diperbolehkan untuk duduk, kita bisa bilang, Bu, Pak, saya boleh duduk kayak gitu. Dan tetap juga wajah pewawancara seperti orang tua yang kita hormati ya. Jadi kalau misalnya kita bersikap kepada pewawancara itu sebagaimana kita bersikap kepada kakek atau nenek yang kita sayang, itu that's a good sign. Aku pernah nulis itu juga di Instagram aku. Jadi ketika kita ngobrol sama mereka kayak kita ngobrol ke kakek nenek kita, itu ibarat apa ya istilahnya, kalau misalnya ada pertanyaan mereka yang mungkin menurut kita itu sensitif, kita tuh nggak bakal ini loh, ada hard feelings-nya gitu. Terus juga
kalau misalnya ada pertanyaan mereka yang kayak nyeleneh gitu, kita bisa tetap menjelaskan itu dengan komprehensif sampai mereka tuh memahaminya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi menurutku ya kita bisa menanamkan bahwa pewawancara adalah kakek nenek yang kita sayangi. Kemudian berpenampilan rapi. Ya, sorry. Kemudian berpenampilan rapi ya. Jadi kalaupun ini meskipun online gitu ya, tetapi kita tetap harus berpenampilan rapi. Misalnya kalau kita biasa pakai jas, ya pakai jas. Kalau kita biasa pakai make up, ya pakai make up gitu. Dan tetapi juga jangan berlebihan gitu. Jadi mungkin semi kasual atau semi formal atau formal. Jadi nggak usah kalau misalnya kita nggak biasa pakai make up, terus kita dandan berlebihan, nggak usah juga kayak gitu sih. Kemudian simak dan jawab pertanyaan dengan baik. Jadi ketika pewawancara itu menanyakan sesuatu, ya kita bisa memastikan dulu apakah mereka udah selesai bertanya atau belum. Gitu. Dan jawab pertanyaan mereka dengan baik, dengan lugas, dan juga dengan jelas. Nah ini kembali lagi ke poin yang udah aku sampaikan sebelumnya ya. Kalau kita bicara kepada pewawancara seperti kita bicara kepada kakek nenek yang kita sayang, that's a good sign. Kemudian lakukan simulasi wawancara. Nah ini juga penting ya buat teman-teman yang benar-benar mau, maksudnya mau memasuki seleksi wawancara LPDP kayak gitu. Buatku sendiri ini termasuk salah satu faktor kesuksesan aku sih sebelum aku wawancara LPDP, karena aku juga melakukan simulasi wawancara gitu, dan oke, ini membuat aku bisa lebih siap, lebih artikulatif, dan bisa melatih diriku untuk beberapa pertanyaan yang sebelumnya nggak aku pikirin kayak gitu, dan yang dipikirin sama orang lain dari apa ya istilahnya, dari sudut pandang orang lain kayak gitu yang mungkin aku nggak sadar gitu. Dan juga ini melatih diri aku menggunakan intonasi dan kata-kata yang tepat gitu, dan sarana meningkatkan kepercayaan diri. Nah, teman-teman bisa melakukan simulasi wawancara ini sesama pendaftar beasiswa LPDP atau ke mentor yang teman kenal gitu. Misalnya ada kakak kelas. Aku tuh pengen minum, sorry. Wait. Bentar. Ya, jadi kalau misalnya kita punya kakak kelas atau punya mentor yang bisa kita belajar dari dia, kita bisa ya minta ke beliau untuk mock interview gitu. Bahasa tubuh yang baik dan profesional. Nah, ini bahasa tubuh itu merupakan bagian dari gaya komunikasi dan dapat menyiratkan berbagai hal ya, seperti kepercayaan diri kayak gitu. Dan bahasa tubuh juga apa ya istilahnya menunjukkan bagaimana kayak kita menghormati pewawancara kayak gitu, dan bagaimana kita pede, dan bagaimana intinya bagaimana kita membawa diri kita lah ke dalam wawancara tersebut. Nanti ini aku akan bahas setelah ini. Dan ini juga penting ya kalau misalnya wawancara daring, pastikan itu ruangan terang dan koneksi internet lancar. Jadi ini juga masalah teknis, tapi ini banyak banget kemarin pas aku mock interview itu banyak peserta yang wawancaranya itu kadang gelap kayak gitu. Kalau misalnya kita mau benar-benar kalau saat wawancara sesungguhnya sebaiknya ruangannya terang kayak gitu. Kalau misalnya wawancara dilakukan di malam hari, kita perlu antisipasi mungkin beli ring light di Shopee 50.000. Kalau di siang hari alhamdulillah jadi jendela bisa dibuka gitu. Jadi wajah kita terlihat. Dan pastikan koneksi internet itu lancar. Jadi kalau misalnya kita punya satu HP lagi, atau intinya kalau misalnya ada pilihan internet yang lain selain WiFi di rumah, itu bisa kita gunakan. Ini ada video yang nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Ini ada linknya. Nanti juga aku kan share nanti aku juga share PPT-nya ya. Jadi ada video yang teman-teman bisa tonton mengenai bahasa tubuh. Jadi pertama itu menunjukkan postur bahwa kita itu hadir seutuhnya gitu. Jadi jangan malas-malasan lah nanti kalau kita di depan pewawancara. Kita benar-benar 100% ada di sana.
Kemudian tampil tenang dan santai. Jadi nggak usah merasa bahwa kita itu lagi dihakimi atau apa gitu, nggak usah gitu. Jadi cukup seperti menjelaskan kepada orang tua yang kita sayang aja. Kemudian gunakan gerakan tangan kanan. Jadi kalau misalnya kita mau menunjukkan body language kita, itu bisa lebih mengutamakan gerakan tangan kanan daripada tangan kiri. Kemudian tiru bahasa tubuh pewawancara ini khususnya kalau wawancara luring ya. Jadi ini khususnya kalau wawancara luring. Jadi kalau misalnya pewawancaranya contohnya naruh dua tangannya kayak gini di atas kaki gitu atau di atas meja, ya nggak apa-apa kita mengikuti pewawancara gitu. Tapi halus aja, nggak usah terlalu disadari sama pewawancara kalau kita terus-terusan mengikuti bahasa tubuhnya mereka. Tonton. Dapat. sorry. Dan kemudian melakukan kontak mata dengan benar, ya. Ini khususnya kalau wawancara luring ya. Jadi kalau misal di internet itu susah untuk melakukan kontak mata karena kalau yang kita lihat kan ini kamera gitu. Dan ketika lihat ke kamera kita nggak lihat ke sini, kita nggak lihat ke layar gitu. Jadi kalau misalnya wawancara luring kita perlu memastikan kita melakukan kontak mata dengan benar. Hindari sinyal berbohong ya. Karena bisa jadi itu terlihat kalau kita nggak nyaman atau kita memikirkan jawaban kita untuk membesar-besarkan prestasi yang kita raih. Kemudian berikan jabat tangan yang sempurna. Ya, ini untuk wawancara luring juga. Nah, sebenarnya ada yang ingin aku klarifikasi dari video di YouTube ini. Jadi di sini pria di dalam video itu mengutip penelitian dari Profesor Albert Mahrebian. Nah, penelitian itu menyebutkan bahwa 55% efektivitas komunikasi itu berasal dari gerakan tubuh, kayak gitu. 38% itu dari intonasi suara, sementara hanya 7% yang berasal dari kata-kata. Tetapi ini adalah misinterpretasi dari penelitian Mahrebiannya itu, karena Mahrebian itu menggunakan konteks yang ekstrim. Misalnya, seseorang itu memberikan pujian namun dengan gestur dan ekspresi yang marah gitu. Misalnya saya pakai baju ini, gimana nanti kamu mau mujinya gitu kan. Terus dia muji tapi mukanya tuh marah dan gesturnya tuh marah gitu, dan itu nggak bisa diimplementasikan dalam konteks interaksi sehari-hari secara umum gitu. Itu nggak real. Nah, sayangnya kesalahan tafsir sains ini digunakan sama banyak orang untuk memperkecil pentingnya kata-kata kayak gitu. Jadi banyak banget yang bilang kalau misalnya fokus sama, maksudnya perhatikan body language kayak gitu. Karena sebagian besar komunikasi berasal dari body language. Ya, sebenarnya nada suara dan juga bahasa tubuh itu memang penting ya, tetapi seluruh substansi pembicaraan itu bergantung dengan kata-kata. Jadi kata-kata yang menceritakan sebuah kisah, yang membangun sebuah ide, menjelaskan sesuatu yang kompleks, menjadikan sebuah kasus itu masuk akal, dan mengajak untuk melakukan sebuah aksi nyata. Dan kalau seseorang memberitahu kamu kalau misalnya bahasa tubuh itu lebih penting daripada kata-kata, sebenarnya mereka itu salah menafsirkan sains. Oke, tips khusus seleksi wawancara LPDP ini dari segi substansi ya. Ini juga yang sorry. Nah, ini juga yang bikin aku bisa dapetin nilai cukup tinggi gitu. Tips khusus dari segi substansi. Nah, ini aku menekankan pentingnya kata-kata ya, pentingnya konten atau substansi dari wawancara itu. Yang pertama itu adalah self-awareness. Self-awareness itu berarti kita memiliki kesadaran diri mengenai siapa kita gitu dan siapa pewawancara gitu, dan kita bisa melihat diri kita dari sudut pandang pewawancara, apa yang mereka cari dari kita, apa yang mereka harapkan dari kita gitu, dan kita bisa memberikan itu. Nah, makanya ketika pas wawancara kemarin aku itu bilang kayak gini, dan tampaknya juri itu sangat terkesan ya. Jadi aku bilang, baiklah Pak, Bu,
Sebelumnya saya memahami bahwa penerima beasiswa ini akan menggunakan uang pajak yang dibayarkan oleh rakyat demi melanjutkan studi lebih tinggi. Bagaimanapun saya akan berusaha untuk dapat mengembalikan nilai tambah dari beasiswa yang diberikan LPDP untuk saya kembalikan kepada masyarakat Indonesia. Kayak gitu. Jadi aku bilang kalau aku sadar ini uang pajak rakyat dan aku akan mengembalikannya kepada masyarakat Indonesia kayak gitu. Jadi kalimat ini nggak sekedar, kalimat ini nggak sekadar menunjukkan bahwa kita itu cuma ada di posisi pelamar beasiswa gitu, tapi kita memahami bagaimana berada di posisi si pewawancara. Jadi kita perlu meyakinkan pewawancara bahwa kita adalah kandidat yang tepat dan investasi yang baik untuk negara. Jadi kayak berkata, invest in me and I will give you the best of me. Invest kepada diri saya dan saya akan memberikan Anda yang terbaik dari diri saya, kayak gitu. Kemudian ini juga yang nggak kalah penting ya, dan ini seringkali ditekankan sama banyak profesional coaching yang lain, profesional coaching interview yang lain, untuk menguasai esai dan CV yang kita gunakan untuk mendaftar beasiswa LPDP. Karena memang nanti pertanyaannya itu biasanya hanya berkutat di esai. Jadi diubek-ubek tuh esai kita gitu. Jadi kita perlu benar-benar menguasai esai yang udah kita submit. Karena seringkali, nggak jarang juga itu ya, ketika peserta itu nulis kalau dia itu tertarik sama bidang budaya atau sama bidang teknik, tetapi ketika diwawancara dia tertariknya di bisnis kayak gitu. Padahal sama sekali di esainya itu nggak nulis kalau dia tuh mau jadi pebisnis. Dan itu istilahnya red flag banget gitu loh. Kita perlu benar-benar menguasai esai dan CV yang kita gunakan. Nah, tapi bukan berarti kita tuh mengulang informasi apa yang ada di esai atau apa yang ada di CV ya. Tapi istilahnya, kita bisa mengelaborasi apa yang mungkin sama juri itu pengen ketahui gitu. Mengeksplorasi lebih jauh apa yang udah dituliskan di sana. Pelajari pertanyaan yang mungkin muncul. Nah, ini juga yang tadi aku kasih berbagai macam pertanyaan yang mungkin muncul itu, meskipun ada lebih banyak di Instagram aku, teman-teman juga bisa follow di @mariam.konita. Jadi ada ratusan pertanyaan yang pas aku wawancara LPDP itu aku nyiapin ada ratusan, sekitar 100 lebih lah, 120. Dan setelah itu aku ngejawab setiap pertanyaannya itu dalam seperempat sampai setengahnya Microsoft Word. Dan itu menghabiskan sampai lebih dari 40 halaman, kayak gitu kan. Jadi aku mempelajari setiap pertanyaan yang mungkin muncul, tapi bukan untuk menghafal teksnya. Karena kalau salah satu kesalahan dari wawancara beasiswa itu adalah kalau kita terlihat overrehearsed ya. Jadi ketika kita terlihat bahwa kita memang terlalu menghafal. Jadi pertanyaan ini buat aku nulis jawabannya itu bukan buat dihafalin, tapi sebagai bingkai kerja gitu, sebagai framework untuk buat aku mengemukakan pendapat dengan baik gitu, dan melatih penyampaian dan pemikiranku itu lebih artikulatif. Dan ini juga ketika aku menuliskan idenya terlebih dahulu gitu ya, bukan dalam bentuk poin-poin ya, tapi dalam paragraf itu membuat kata-katanya tuh lebih menyambung satu sama lain gitu, ada connecting the dots-nya. Dan aku juga bisa, kalau misalnya ada ide-ide yang lain yang nggak aku pikirin sebelumnya, misalnya, apa kelebihan yang kamu lihat dalam diri kamu? Sebelumnya aku nggak kepikiran kayak gitu, tetapi di momen yang lain, oh aku kepikiran, jadi aku bisa menambahkan itu gitu. Dan siapa tahu ketika wawancara, kalau aku nggak siapin, aku nggak kepikiran kalau aku punya kelebihan yang lain di dalam diriku gitu. Nah, jadi ada pertanyaan yang bisa kita antisipasi dan jawabannya juga kita bisa memberikan lebih komprehensif gitu, dan lebih detail. Siapkan amunisi terbaik. Jadi melalui data juga gitu, melalui wawasan atau informasi yang kita ketahui mengenai beasiswanya, mengenai kampus yang kita daftar.
mengenai isu-isu terkini juga bisa kita pelajari lagi, misalnya isu perpindahan ibu kota negara. Kalau misalnya kita itu melamar di bidang-bidang yang serupa, contohnya bidang ilmu tata kota gitu atau tata negara, itu mungkin bakal ditanyakan kayak gitu. Atau isu-isu di mungkin kalau misalnya kita di bidang teknologi, kita ditanyakan mengenai Web3, contohnya kayak gitu, mengenai artificial intelligence. Jadi kita perlu meningkatkan wawasan kita di bidang yang mungkin bakal kita perlu meningkatkan wawasan kita di isu-isu yang populer mengenai bidang yang kita geluti. Terus juga, kita juga perlu mempelajari LPDP-nya ya. Jadi misalnya visi misi LPDP apa, terus juga kita juga perlu mempelajari tridharma perguruan tinggi kalau kita nggak tahu kayak gitu. Jadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita siapkan, kita ekspektasi dari jauh-jauh hari. Dan menghindari jawaban klise dan normatif. Nah, jadi bisa dibayangin nggak kalau misalnya pewawancara itu sudah menghadapi puluhan sampai dengan ratusan peserta kayak gitu kan. Mereka datang dan mereka itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan itu serupa kayak gitu, klise, dan menjawab dengan hal-hal yang normatif. Contohnya, apa kelebihan yang kamu lihat di dalam diri kamu? Oke, saya lihat saya itu pekerja keras, saya memiliki ambisi, saya misalnya saya tekun, tapi nggak menjelaskan bagaimana dia bekerja keras, kayak gitu. Atau misalnya dia bilang kalau misalnya kenapa kamu mau melanjutkan studi pasca sarjana? Terus akhirnya dia jawab, karena saya ingin menambah skill, meningkatkan wawasan, kayak gitu. Dan itu juga jawaban yang sering banget ditanyakan dan itu jawaban yang sering banget dilontarkan sama peserta gitu ya. Nah, untuk solusinya gitu ya, kita tuh perlu memberikan jawaban yang lebih spesifik dan lebih unik. Contohnya gini, kenapa kamu mendaftar universitas ini? Dan kita bisa menjawabnya dengan misalnya fasilitas laboratorium, supervisor yang ada di sana, mengenai minat riset anggota fakultas yang nggak ada di tempat yang lain kayak gitu. Nah, jadi kita perlu menjawab dengan detail dan spesifik gitu mengenai alasan-alasan pemilihan studi, terus juga mengenai kelebihan apa yang kita lihat di dalam diri kita. Terus kalau misalnya kita ditanya sama isu-isu seputar bidang yang kita geluti kayak gitu. Misalnya mengenai perpindahan ibu kota negara, apa yang kita ketahui secara spesifik gitu sesuai dengan kapasitas akademik kita. Nah, kemudian menjawab dengan teknik STAR ya. Dan ini juga penting banget buat teman-teman ketahui karena banyak banget peserta LPDP ketika ditanya misalnya apa kelebihan yang kamu lihat di dalam diri kamu kayak gitu. Tetapi mereka nggak cukup spesifik untuk menjelaskan situasinya gitu. Bagaimana misalnya dia bilang, oke, saya melihat diri saya sebagai orang yang bekerja keras, tetapi nggak menjelaskan bagaimana dia bekerja keras. Atau misalnya apa kontribusi yang kamu sudah lakukan gitu atau prestasi yang kamu capai selama kamu menjadi mahasiswa S1. Nah, teknik STAR ini termasuk salah satu yang juga sering kali direkomendasikan oleh para para coach interview ya. Jadi teknik STAR ini terdiri dari terdiri dari 4 penjelasan gitu maksudnya, situations, jadi situasi gitu ya. Kita menjelaskan terkait suatu peristiwa atau situasi yang telah dilalui. Nah, contohnya kamu bisa bilang bahwa kamu pernah menjadi ketua divisi dalam organisasi mahasiswa apa kayak gitu. Dan kemudian kamu menjelaskan tes atau tugasnya kamu tuh apa, menjelaskan tugas dan tanggung jawab pribadi pada situasi tersebut.
Misalnya kamu bilang bahwa kamu mengkoordinasikan acara yang dilakukan, yang dilaksanakan gitu, agar acara tersebut berjalan tepat waktu. Dan kamu juga perlu memastikan acara itu baik gitu, kamu melakukan follow up kegiatannya, persiapannya, kamu menghubungi pembicara dan lain sebagainya. Itu tes, itu kamu menjelaskan tes kepada si pewawancara. Kemudian action ya, tindakan. Jadi menjelaskan terkait tindakan nyata yang dilakukan pada situasi yang terjadi gitu. Jadi itu tindakan-tindakan yang tadi misalnya. Jadi misalnya gini, untuk memastikan acara itu berjalan dengan baik, saya itu melakukan follow up kepada pembicara dan juga saya nyusun kembali, memastikan timeline-nya itu pas kayak gitu, dan juga para peserta itu nyaman dengan misalnya snack yang dibagikan. Itu bisa dijelaskan action. Kemudian result ya, hasil. Jadi menjelaskan hasil akhir dari apa yang sudah kita lakukan. Dengan demikian misalnya timeline acara berjalan dengan tepat waktu, acara berlangsung dengan sukses, dan peserta memberikan feedback yang bagus gitu mengenai acaranya. Jadi jadi teknik STAR ini yang juga teman-teman perlu latih untuk bisa kita masukkan atau kita terapkan dalam wawancara LPDP. Oke, dan ini adalah beberapa pranala wawancara aku ya. Jadi aku nulis gini, wawancara LPDP dengan nilai nyali sempurna, bagaimana caranya gitu di LinkedIn, terus banyak yang share. Terus juga ini pengalaman wawancara LPDP aku tahun 2018 full. Jadi saat itu aku baru balik dari Jakarta, terus keingetan semuanya masih di dalam kepala, ada di dalam kepala gitu ya. Pas aku naik kereta langsung aku catetin, mumpung belum lupa gitu. Meskipun ada pas aku ingat lagi kayaknya ada yang lupa, tapi lupa naruh di mana gitu. Tapi secara umum kayak gitu sih. Meski sekarang tahun ini itu aduh astagfirullah. Nah, meski sekarang tahun ini tuh sebenarnya wawancara LPDP-nya itu agak beda dikit ya dengan tahun yang sebelumnya. Jadi tahun ini, kalau tahun-tahun yang aku itu pakai bahasa Inggrisnya cuma 30%, yang ini tuh lebih bervariasi gitu. Ada yang 100% itu pakai bahasa Inggris untuk peserta yang keluar negeri, ada yang 100% pakai bahasa Indonesia, kayak gitu ya. Jadi ya memang kita perlu antisipasi kalau misalnya pertanyaan yang bakal diajukan itu lebih ke pakai bahasa Inggrisnya. Terus, oke, ini udah selesai ya. Nah, jadi itu yang perlu kita inikan. Terus juga pewawancara cuma ada 2 dan mungkin lebih sedikit pertanyaan mengenai nasionalisme. Itu sih. Mungkin dari aku sekian. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, atau mungkin kita bisa latihan atau interview terlebih dahulu. Oke, terima kasih banyak Kak Mariam. Banyak banget insight menariknya gitu ya, ilmunya, tips and trick-nya untuk lolos interview LPDP. Juga tadi dikasih tuh ternyata rahasianya Kak Mariam mendapatkan skor tertinggi itu karena tadi ya ada prolog gitu ya, memahami bukan hanya sebagai kita yang di interviewnya gitu ya, tapi sebagai interviewernya seperti apa gitu. Itu yang mungkin yang banyak tidak diketahui gitu ya, tidak dipahami oleh teman-teman yang melakukan wawancara. Nah, di agenda kita gitu ya, pada malam hari ini kita akan melakukan simulasi untuk 2 peserta terpilih, Kak Mariam gitu ya. Jadi seperti mungkin mock interview, udah pernah deg-degan nih kayaknya peserta. Dan kita akan dipilihnya random ya peserta, tapi udah pasti harus on cam ya, biar bisa langsung dilihat dulu sama Kak Mariam gitu kan wajah-wajahnya. Jadi boleh bagi teman-teman yang belum dibuka kameranya, saya persilahkan untuk membuka kameranya. Nanti dari Kak Mariam sendiri yang akan langsung pilih, tapi mungkin supaya lebih terasa latihannya, terasa mock interview-nya, mungkin kita akan mengutamakan teman-teman yang memang sedang mempersiapkan seleksi interview gitu ya. Gitu. Boleh mungkin teman-teman di raise hand dulu
untuk yang memang sudah lolos seleksi dokumen gitu ya, seleksi tes bakat skolastik dan sedang mempersiapkan untuk seleksi interview. Wow, sudah ada beberapa nih yang raise hand. Oke. Di sini ada Kak Elvia dan ada Kak Firwindica, ada Kak Hanifah juga. Terus saya lihat juga ya yang lainnya. Silakan teman-teman di raise hand yang sedang mempersiapkan interview. Oke. Ada juga Kak Ersaliani. Boleh saya persilakan Kak Mariam yang pilih langsung orangnya? Ini yang Maria memilih yang mungkin mengacung terlebih dahulu bisa kali ya? Boleh. Kita ya. Mbak Evia tadi ngacungnya untuk interview atau ada pertanyaannya? Atau Mbak Firwin Dika Bella Hinggis? Boleh nih, ada Kak Firwindika Bella Hinggis yang raise hand. Mungkin boleh open mikrofonnya juga open kameranya. Halo? Iya, halo Kak Firwin, boleh open kameranya? Oke. Siap. Oke. Oke, gimana kabarnya Kak Firwindika? Alhamdulillah baik. Oke, di malam hari ini kita mau ada simulasi untuk interview LPDP-nya. Saya boleh tanya dulu ya, berarti Kak Firwindika ini sedang mempersiapkan untuk seleksi interview LPDP? Iya, betul. Oke, gitu. Boleh Kak Mariam, langsung saja saya keluar dulu ya. Saya dari sini biar langsung berdua. Di-unpin aja boleh teman-teman host biar kita lihat. Ini 15 menit ya? Iya. Oke, siap. Ya. Nanti boleh minta sekalian langsung di-review saja ya Kak Mariam. Mungkin sesi interviewnya di 10 menit, 5 menitnya di-review dari jawabannya gitu. Mungkin nanti dikasih feedback langsung gitu. Baik. Oke. Oke. Halo Firwindika. Halo Mbak. Malam. Baik, di sini kamu mau mendaftar beasiswa LPDP luar negeri, dalam negeri? Di luar negeri. Luar negeri. Untuk kampus, jurusan? Untuk kampus di Tokyo Institute Technology, jurusan Chemical Engineering. Oke, baik. Maria akan mulai ya wawancaranya ya. Baik, halo Firwindika. Can you tell me about yourself? My name is Monica Bella Hinggis. I graduated from Sriwijaya State Polytechnic in 2019. I am right now. I am working as a tutor in local tutoring agency as a teacher to teach students mathematics and science. And I live in my family in Palembang. Are you married or you have a boyfriend? I'm single. Wait a second. Bentar. Oke, wait. Bentar. Yang perlu memeriksa sesuatu dulu ya. Oke, Mbak. Oke, mana pakai background. Okay, so why do you choose this university and this major? I chose this major because I was a student of chemical engineering before when I was in undergraduate program, and I chose this university because this university has a college that I knew, that I recognized, which he has some kind of research that I'm interesting to have a collaboration with him and to bring this research product to Indonesia. And yeah. So do you have any
research idea that you wanna propose during the study? Yep. Okay, so tell me about the research that you're gonna doing in the university. Okay, this research is about how we overcome the emission gas that those are about carbon dioxide or nitrous oxide, which I concern with NOx, nitrous oxide, which this NOx, this gas emission, I will to change it into ammonia, so it can enhance its value. Its value is use value using the LNT or lean NOx trap, which is the some kind of tools to absorb the NOx, and with the plasma reactor we can reduce the NOx to N2, and with the Haber-Bosch process we can produce the ammonia. Do you have any research experience during bachelor degree during your during your undergraduate degree? Yep, I was being persuaded by my lecturer to follow up his research. Okay, so do you have, okay, wait. Do you already have a supervisor for your proposed thesis or proposed research in the prospective university? I haven't already yet, but I will contact him toward my college, my colleague there, my partner there, I mean, Okay. my friend there. Yeah. So what's his name? His name is Hideyuki Mitsumoto, Mhm. supervisor there. Okay, so have you got an LOA from the university? Not yet. Okay, so how will you, how do you plan that you will how do you plan that you're gonna apply for the university, and how do you confident that you will get accepted? Via this through this professor, I will send the email about my final project in my undergraduate program, which is correlated with his research and my friend research, and I will always follow up him. Yeah, Okay. maybe prepare logistically. What is your plan after you graduate? My plan after I graduated from this major, I will apply this. I will implement this research to my former university, which is Sriwijaya State Polytechnic, and the research that I will bring to this to my former university is CFD, which is computational fluid dynamics, and we can use these tools as the utilizer to help the pilot plan in our lab. Can you tell me how will your research will contribute to Indonesia, will be beneficial for Indonesia? I divided into 3 time frame, which is in the short term, it is going to be maybe 6 months after I graduated from this university, and it takes 3 years after that, and also the 6 years after that. The 3 years I try to along that years I try to socialize about the CFD, not only in the Sriwijaya State Polytechnic but also in the Sriwijaya University, which is our neighbor university. Maybe like that, Mbak. Apa kelebihan yang kamu lihat ada di dalam diri kamu?
kelebihan yang saya lihat dalam diri saya adalah sebetulnya ini kelebihan bukan dari diri saya yang melihat, tapi dari teman saya. Teman saya bilang bahwa saya adalah orang kreatif karena saya adalah seorang guru. Jadi beliau pernah minta tolong kepada saya untuk membantunya mempersiapkan diri guna tes CPNS, dan saya membuatkan soal-soal yang bisa dia pahamin dan juga dia bisa menghafalnya. Dan tahun ketika dia mengikuti itu tanpa bantuan saya, dia gagal di tes TKD, tapi setelah bantuan saya dia berhasil tes TKD. Kemudian saya juga dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab, sehingga atasan saya, di mana ketika saya sebagai part-timer, maksudnya pekerja sambilan di sana, setelah selesai saya wisuda, saya pun diangkat menjadi manajer langsung sebulan setelahnya, seperti itu. Oke. Apa yang memotivasi kamu untuk studi pasca sarjana? Yang memotivasi saya untuk studi pasca sarjana adalah saya merasa bahwa sudah 25 tahun ini saya hanya di sini saja dengan ide-ide yang saya miliki tanpa saya salurkan. Jadi karena saya orangnya tidak kurang beruntung, dengan adanya beasiswa ini saya ingin memanfaatkan potensi yang saya miliki. Saya tidak ingin menjadi air yang tergenang, karena kalau air tergenang itu kan jadi sumber penyakit. Jadi saya pengen kayak mengalir gitu. Jadi ingin kuliah lagi, ingin belajar lagi, seperti itu. Baik, sorry, ini karena aku nggak ngebaca ininya, jadi aku agak sedikit bingung kalau misalnya bisa baca esainya atau profilnya jadi lebih enak ya. Jadi aku mungkin nanya lagi, sekarang kamu sedang bekerja sebagai guru bimbel, guru bimbel belajar. Oh ya, tadi guru bimbel ya. Tetapi berminat untuk menjadi berminat di bidang riset. Iya, penelitian. Oke, tujuan kamu ke depannya ingin menjadi? Tujuan saya ke depannya ingin menjadi peneliti, sehingga saya bisa secara maksimal berkontribusi menurut apa yang sudah saya pelajari sebenarnya di bangku kuliah. Nah, berarti peneliti itu menjadi dosen gitu? Atau peneliti mungkin di lembaga apa khususnya gitu mungkin? Saya tertarik untuk bekerja di BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Oke. Nah, wait. What makes you different from other LPDP applicants? Why should we choose you? Oh my God, this is the hard questions because, okay, I think that I can be the agent of change, one of the agent of change from Indonesia, because I don't know if I can be better from the other applicants, but I believe in my strengths and I believe in myself that I can contribute what I have studied within this LPDP scholarship, because I am such an intuitive and responsible, and also I'm what is it? Yeah, I'm eligible applicants, I think. I haven't read that answer yet. I'm so nervous. Okay. Do you know about the academic culture in Japan? Have you ever been in Japan before? I haven't been in Japan before, but I know from my friend that she said it is nice for us as an Asian, because and also in Tokyo there is a low criminality, and I think that I can be adaptable there, easily adapting there. Okay. Do you know about the academic culture in Japan, and maybe the culture shock that you anticipate gonna, Yeah. Maybe I can say this a little from my friend that she said that when we are
given the task from our supervisor or lecturer, we cannot say no at first. So we have to say yes. And then if we find trouble when we start to doing that task, we can say to the lecturer that we found trouble or obstacle, and then the supervisor is open and welcoming us to help, to assist us like that. And we as a research student, I think that we will spend a lot of time in the laboratory. Okay. Can you tell me about your preparation? Can you tell me about your preparations to make sure that you graduate on time? Persiapan yang akan kamu lakukan saat menjadi mahasiswa untuk memastikan bahwa kamu akan lulus tepat waktu. Okay, Kak. If I answer in bahasa or in English? Mungkin dalam bahasa aja nggak apa-apa. Ini saya dapat tips dari yang sudah pernah berpengalaman kuliah. Jadi kalau misalkan kita pengen tepat waktu, range time-nya dikasih misalkan 2 tahun untuk menyelesaikan kuliah ini, berarti kita harus sigap, cepat dan terarah. Jadi kita tidak bisa untuk terlalu egois dengan pemikiran kita, tapi kita juga harus terbuka atau menerima saran-saran dari atasan-atasan meskipun itu tidak terlalu memuaskan nantinya, seperti itu. Okay, bisa berikan satu closing statement? Closing statement, is it about our motto or about anything before we wrap up this interview? Okay, I wish that along my half of year I prepared this scholarship. I hope that I can be worthy of LPDP scholarship, and because I try to live life to the fullest when there is a chance, I will not wait for that, but I will demand it and search for it. Oke, ya mungkin sekian dari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih, Mbak. Ya, jadi ini jadi aku kurang belum lihat ininya sih. Kayaknya kalau misalnya bisa lihat, jadi bisa lebih dieksplorasi lebih dalam. Cuman kalau dari wawancara yang ini yang aku tangkep, kayak perlu lebih persiapannya itu perlu lebih dimatangkan lagi ya mengenai kontennya, mengenai apa yang mau disampaikannya itu biar bisa lebih spesifik. Terus itu dari segi konten ya lebih spesifik gitu. Misalnya tadi yang apa yang membedakan kamu dengan pelamar beasiswa yang lain itu perlu kita eksplorasi lagi kayak gitu. Terus juga ini kan dari guru bimbel ingin menjadi researcher. Ini tadi sebelum aku sempat tanyakan gitu ya, tetapi mungkin bisa diantisipasi juga gitu shifting karirnya, kenapa kayak gitu. Terus juga alasannya kenapa mau jadi researcher dan apakah memang kayak memang urgent gitu, ada urgensi di sana kayak gitu. Terus kalau misalnya, ya maksudnya kalau misalnya kamu bisa mendemonstrasikan mengenai riset kamu lebih penting lagi untuk Indonesia itu lebih baik sih. Terus dan mengapa menurut kamu itu penting, mengapa isu ini penting atau penelitian yang kamu bawa itu penting gitu, bisa juga kamu apa sih namanya? Kamu sampaikan, kamu demonstrasikan. Itu dari segi konten ya, jadi kayak perlu lebih diperkaya lagi, jadi jawabannya nggak pendek-pendek gitu, dan bisa kayak bisa jadi kayak ngobrol gitu loh. Terus mungkin dari segi teknis itu masih banyak AE-nya. Jadi ya di sini aku juga kayak masih bingung gitu sih jujur, karena karena aku nggak antisipasi juga sih. Tapi kalau misalnya nggak kayak kalau kita persiapan dari mungkin kalau misalnya kita nulis di Microsoft Word, kalau aku suka kayak gitu ya. Jadi ini jadi kayak bingkai kerja kayak gitu. Apa aja yang mau aku sampaikan gitu. Jadi pemikiran aku lebih artikulatif. Aku juga lebih kaya, lebih fresh isi otak aku dengan apa yang udah aku lakukan dan lebih kenal diri aku sendiri. Itu jadi ketika aku ngomong itu jadi lebih lancar sih. Kayak gitu. Baik. Jadi mungkin itu bisa dilatih lagi. Oke. Boleh
merespon Mbak kira-kira tadi yang berdasarkan tips dari Mbak. Sebenarnya saya sudah coba juga menulis jawaban saya di Microsoft Word terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh Mbak dan juga didapat dari sumber-sumber lain. Tapi ketika saya mencoba untuk mengaplikasikannya dalam bentuk bicaraan atau lisan, itu kenapa saya menemukan masih ada aja kayak kurangnya gitu. Contohnya pembawaan diri itu kayak kurang santai, terus ya banyak hanya benar kata Mbak tadi. Seperti Jadi itu. sebenarnya gini, Pak, kita nggak usah terlalu memikirkan apakah kita tampil disukai, apakah kita tampil berwawasan gitu, apakah grammar kita benar atau enggak. Jujur aku pas lagi wawancara itu kayak aku nggak mikirin grammar aku tuh benar atau enggak gitu, justru lebih lancar kayak gitu sih. Dan apakah kita disukai, apakah kita kayak intinya tuh nggak usah pengen secara psikologis kita tuh dapat kesan yang kuat gitu. Tetapi yang penting itu menyampaikan poin kita gitu, apa yang mau poin apa gitu yang mau kita sampaikan tentang diri kita ke si pewawancara. Dan itu dengan sendirinya akan membangun kesan yang kuat sih. Jadi nggak usah pusing memikirkan, jujur ya. Kayak kalau aku menurut tuh nggak usah pusing memikirkan tugas-tugas yang terlalu berat gitu, nanti otak kita overwhelm. Dan ketika otak kita overwhelm malah kita jadinya lebih panik sih. Iya, oke, I agree, Mbak. Thank you so much. Jadi intinya nyampaikan poin dari, maksudnya substansi tentang diri kamu sih, kayak gitu. Ya, betul-betul menguasai isi konten yang kita bawa, Mbak. Oke, baiklah, terima kasih, Mbak. Oke, mungkin bisa selanjutnya ke wawancara yang selanjutnya ya, Mas Abdul Hawil Abbas ya. Halo Kak, selamat malam. Iya, halo. Sekarang sedang mempersiapkan, maksudnya beasiswa LPDP ke dalam atau ke luar negeri? Ke luar negeri, Kak. Untuk universitas? University of California, San Diego. Jurusan? Jurusan Master in Drug Development and Product Management. Oke. Baik. Maaf ada kurang sehat. Iya, Mariam juga ini kayak nggak tahu kayak pergantian musim gitu, jadi kayak gampang. Oke, Mariam mulai aja ya. So, please introduce yourself. Hello, good night. My name is Abdul Hawil Abbas. I'm from Manado, North Sulawesi, and I've just graduated with a bachelor degree in biology from Samratulangi University, and I'm intend to pursue master education at UCSD, focusing in drug development. Oke. Kelebihan apa yang kamu lihat ada di dalam diri kamu? Kelebihan yang saya rasa ada di dalam diri saya, yang pertama, saya orangnya sangat passionate. Apabila saya rasa ada sesuatu yang ingin saya rubah, ingin saya perbaiki, atau ingin dikritik, maka saya tidak akan mudah putus asa untuk mencapai hal tersebut. Ini dikatakan oleh beberapa teman saya karena saya sempat mengikuti ada program di kampus di mana saya sempat gagal 2 kali berturut-turut, namun saya tetap mengikutinya, yang bahkan teman seangkatan saya beberapa merasa bahwa hal itu sudah tidak mungkin lagi untuk dicapai. Dan semangat saya itu yang ingin saya terus bawa nantinya untuk studi S2 dibiayai LPDP untuk berkontribusi dengan terus semangat juang 45 passionate. Begitu. Terima kasih. Maaf, masih termute. Wait, what motivates you to study abroad? I want to study abroad rather than study here in Indonesia because my dream or my goal is to be a drug discoverer or drug developer. And yes, here in Indonesia, you can do preclinical study and everything that related to drug development, but everyone knows if you want to publish or discover a drug that can be used worldwide, you need to have approval from a top ranked institution like in US. So I think it's really more suitable for me to studying abroad, like in US, rather than studying here, because the regulation, experience, and everything that I will get from there is
will ease my way to get my drugs in the future to be approved by FDA and some institution related. Oke, sorry Abdul, Mas Abdul. Di SI kamu itu kamu lebih fokus ke mana? Apakah mungkin ke riset atau pengalaman profesional atau ke kontribusi sosial? Mungkin bisa dijelaskan dulu ke aku. Untuk SI aku di kontribusi, aku lebih fokusnya ke permasalahan yang ada di Indonesia yang nantinya aku akan berusaha untuk mengatasinya, yaitu tuberkulosis, Kak. Jadi nanti fokus untuk S2 aku di UCSD nantinya insya Allah drug development dengan fokus disease-nya tuberkulosis. Terus universitas yang di-apply itu berbasis riset atau coursework? Untuk UCSD mereka combine, jadi ada masuk course, terus ada juga eksperimen, cuma mereka lebih kayak course, terus ketika di semester akhir baru akan dibebaskan untuk join lab, jadi lebih fokus risetnya di semester akhir, sedangkan awal mungkin lebih ke course. Selama ini kamu sudah bekerja atau belum setelah lulus dari S1? Selama saya kuliah, saya membantu meringankan beban orang tua dengan kerja part-time di salah satu lembaga pembelajaran tambahan, kursus. Dan sampai saat ini, jadi setelah saya lulus, saya masih lanjutkan di situ, namun itu kerja part-time. Sebagian waktu saya habiskan setelah wisuda ini untuk daftar beasiswa, seperti persiapan LPDP saat ini. Apakah sudah memiliki LOE atau belum? Saya belum memiliki LOE. So tell me about how will you get the LOA? I will get the for sure. I will apply for UCSD, and I think I will get it because what they were looking is really matched with my profile. They are looking at someone with they said it on their website that they are looking for someone that have a big future to come back or to solve an issue or disease from their respective country or where they came from. So I think I have a really good match reason to apply for their program. Okay, so if you are offered a job in the United States or by your professor in the university, will you accept? I'm aware that working in US is really have high salaries. I'm aware that it's a best place to do research, but since in high school, my teacher tell me something that I wouldn't forget. He said there's two kind of jobs. One job is to find money, and the other job is to find God blessing. So, and he said that teacher and researcher, it's a work to find God blessing, not to find money. But miner or coal miner, gold miner is a job to find money. So in my head is I want to find a really better drugs for tuberculosis. I'm not want to find a lot of money. If money come after that, it's okay. But if even I have no money after I discover new drugs for TB, it's okay for me. At least I have food, I have something to wear, it's okay for me. I'm born from a small village here in Manado. I'm born from a construction worker dad. So I even feel strange if I receive a large amount of money. It's not my passion. Okay. Can you tell me about your plan to adapt to the culture in the United States? Okay. In US, there are so many differences with Indonesia. One's that I have
really anxious is actually food. Here in Indonesia, a lot of my professor at university said that the food there and here is really different, but I think I can adapt with that. And I can also cook for myself. My mom works, so I used to be left alone in my house. I used to work, maybe just cook an egg omelette or something like that. I've used that, so it's no problem. The second cultural shock maybe their lifestyle, like how they dress themselves. It's really maybe a lot more modern, like compared to Indonesia, more open. And as a Muslim, it's something to really anticipate. But I have actually quite similar experience with this. I've attended 12 years in madrasah, Islamic school. And then when I visit university, it's a public university. So, and in North Sulawesi, Manado, it's actually the majority of people here is Christian. So when I visit public university, there's this, for example, the skirt they were using is not as long as what I used to saw in my school, but it's only shocked me for like 1 month. Okay. After that, I get used to it. Okay. So why did you choose this university and this program instead of other universities that probably better? I choose UCSD because I've once took their Yes. so I choose this university because I once took their online class, and what really amazed me is their teachers, like their professors, because the professors not just have academic experience, but also industry experience. There are ex-Pfizer employee, ex-Merck employee with real life, real project experience. So I think that's really, really good. And Okay. one of them really have a focus in tropical disease. So what's the name of the professor who has a focus, has a similar focus with your prospect thesis? Or His name is Professor Williams Etsuati, and he is also an ex-Pfizer employee. okay, have you already contacted the supervisor or your prospective supervisor? I haven't, because I really think that when I send him an email, I would really like to say that I've got the scholarship and all I need to do is just to join your, is just to get your approval. When Okay, if I send him email before that, I think it's really not as quite good as I already have LPDP scholarship. Thank you. Okay. So can you tell me about, I mean, what makes you different from the other applicants so that we need to choose you? Honestly, I think like if I be one of LPDP interviewer and I need to choose one person amongst, let's say 10, and why would I choose me? Because my contribution is really urgent. We know that in the world there's 8 countries that really make up 86% of the tuberculosis cases in the world by WHO 2020 report, and one of them, well, Indonesia, with 8.4% cases in the world. So it's really high, and we've been there for years. The first line of medication for TB is the 4 types of drugs for 6 months regimen. Really not effective, really not easy to take, especially for Indonesian people. I don't know in
and other places, but here in Manado, people tends to be really stubborn, so they only take for like 2 months, 3 months, and then they stop. Because if you take for 2 months, 3 months, yes, the cough will go away. You'll feel like you are healthy, but they need to take for 6 months because it will develop resistant MDR-TB or SDR-TB, which is really bad, and the cost for 6-month regimen is kind of like 2 million rupiah, and for resistant bacteria it can go up to 100 and up to 200 million rupiah. Even though I really appreciate the health ministry to make up TB treatment free for all, but it will burden Indonesian financial in the future and many years to come. Oke, thank you. Mungkin dari aku segitu. Terima kasih Kak Mariam. Ya, di sini sepertinya kamu memang lebih menyiapkan kayak yang urgensi bidang yang kamu geluti gitu ya. Tapi jadi tapi aku mungkin kurang menanyakan itu, tapi malah ngubek-ngubek yang lain mungkin. Ya, oke, dari segi konten, menurutku ya lebih baik to the point. Jadi apa ya istilahnya ya? Ada banyak pertanyaan yang aku kasih itu aku ekspektasinya jawabnya less atau lebih sedikit dari itu. Gitu. Untuk tahu dari mana singkat kita, aja ya. Sebenarnya nggak harus terlalu singkat juga. Ya takutnya nanti malah jedet-jedet singkat banget gitu ya. Untuk tahu dari mana ide kita udah tersampaikan itu maksimal 100 kata. Maksimal 100 kata. Kalau misalnya kita bingung banget nih, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, terus bingung kayak gimana, menurutku maksimal 100 kata. Jadikan itu acuan sebelum melanggarnya. Jadi bukan itu acuan semena-mena ya. Kita boleh melanggar itu, tapi jadikan itu acuan sebelum kita mau melanggarnya gitu. Jadi kita bisa ngasih contoh, misalnya apa kelebihan kita kasih contoh dulu. Sebelum nanti kita kasih contoh dulu, terus baru nanti kita kasih tahu ini akhirnya ini adalah bukti yang mendukung aku tuh punya kelebihan ini loh gitu. Tetapi full-nya itu maksimal 100 kata. Meskipun yang kita tulis itu di Word bisa jadi lebih, bisa enggak. Tetapi kita perlu membiasakan diri kita bagaimana 100 kata itu panjangnya itu dalam komunikasi kita sehari-hari. Kayak gitu sih. Jadi ini kalau nasihat yang suka aku kasih kalau misalnya ditanya terus jawabnya terlalu panjang, jadi bisa ekspektasi itu juga. Terus perlu tampil lebih percaya diri lagi, karena kayak mungkin nggak tahu apa mungkin di mana gitu ya. Kenapa pakai masker? Iya. Iya. Di rumah atau di tempat kerja atau gimana? Di rumah profesor. Oh, siap-siap. Mantap. Lagi bertamu. Oh, siap. Ya jadi ya itu sih mungkin bisa bisa tampil lebih percaya diri lagi, lebih yakin lagi kayak gitu. Terus juga siapkan bahasa Inggrisnya kalau misalnya kita belum terbiasa dari berbagai macam pertanyaan gitu, kita mungkin nulis bahasa Indonesia dulu, terus kita nyiapin bahasa Inggrisnya kayak gimana gitu sih. Jadi kayak menurutku bahasa Inggris kamu udah cukup bagus, ya cuma kalau misalnya lebih lancar, bisa jawabnya lebih jedet gitu kan, lebih enak juga gitu buat pewawancara juga. Apalagi ya. Jadi ya intinya itu sih, nggak usah kayak tadi nggak usah terlalu panjang menjelaskan situasinya. Karena kadang ada yang mungkin nggak terlalu juri tuh pengennya taunya sedikit aja gitu atau sebagian aja gitu sih. Kayak tadi misalnya apa kelebihan kamu kayak gitu. Aku boleh bertanya? Iya silakan. Aku suka goyang-goyang badan itu kira-kira termasuk kurang sopan nggak ya? Suka gini. Itu gitu. Kebiasaan sih. Nggak usah terlalu apa ya istilahnya. Nggak usah terlalu dipusingin sih menurutku, kamu fokusnya ke poin aja apa yang mau kamu sampaikan kayak gitu. Tetapi biasanya gerak-gerak badan itu karena kamu ngerasa nggak nyaman sama orang yang kamu ajak bicara, jadi kayak akhirnya kamu mengalirkan energinya itu. Misalnya kalau aku kadang suka megang kacamata, jadi kacamata di atas meja di depan orang lain saat aku lagi ngisi acara, karena akhirnya aku mengalirkan energi kecemasan aku di kacamata gitu. Dan mungkin kamu mengalirkan energi kecemasan kamu sambil goyang-goyang. Nggak masalah, yang penting jangan sampai itu mengganggu poin yang mau kamu sampaikan gitu. Jadi apa yang kamu sampaikan itu substansinya harus lebih kuat sampai si pewawancara itu lebih fokusnya ke apa yang kamu sampaikan, bukan ke ini sih.
gitu. Kalau misal Baik. kalau bisa dikendalikan, dilatih untuk nggak kayak gitu nggak apa-apa. Jadi kamu bisa lebih nggak usah terlalu nervous gitu ya. Ini mungkin dari Mariam segini ya, takutnya udah terlalu panjang untuk sesi wawancara. Mariam mau menjawab beberapa pertanyaan. Ya, Terima Mbak kasih, Anggi ya. Kak Mariam. Oke, iya betul Kak Mariam. Terima kasih atas simulasinya untuk tadi partisipan juga. Mudah-mudahan insight-nya jadi manfaat juga ya untuk persiapan di sesi interview yang akan dimulai di minggu depan gitu. Ini Kak Mariam, aku pilih beberapa pertanyaan ya. Ini udah ada nih dari Kak Arta, menanyakan bagaimana cara menjawab pertanyaan, cara menghadapi culture shock di luar negeri yang sebelumnya kita belum pernah merasakannya. Tadi kan kedua partisipan ditanyakan tuh ya, cara menghadapi culture shock. Ya, Nah, jadi mungkin versi Kak Mariam sendiri gitu kan, jawabannya seperti apa? Kalau enggak ada tipsnya untuk menjawab pertanyaan ini. oke, tipsnya sebenarnya sederhana ya. Kita Google aja mengenai culture shock sebagai mahasiswa internasional, contohnya di negara tujuan, kayak gitu. Misalnya kalau di Amerika itu mahasiswa internasional biasanya bilang culture shock-nya itu budaya diskusi yang sangat kental kayak gitu ya. Terus juga mungkin budaya liberal kalau misalnya, atau budaya individualis gitu ya. Biasanya budaya individualis sih, kalau orang Asia kan komunal ya. Kayak gitu. Jadi Google mengenai budaya akademik atau culture shock yang ada di negara tujuan, terus kita siapkan jawabannya, kita antisipasi. Contohnya gini, kalau di Amerika berarti ada 4 musim gitu, berarti kita bisa jawab gitu. Kita antisipasi 4 musim dengan membeli pakaian yang berbeda di setiap musimnya, contohnya. Terus atau misalnya kita masjid yang jauh, kita udah riset di mana lokasinya, intinya itu sih. Semoga menjawab. Google. Oke, jadi yang pertama itu ya tadi tipsnya teman-teman, googling, karena mungkin akan banyak pengalaman orang lain yang sudah tersebar gitu ya di internet gitu. Terus ketahui dulu kira-kira tipikal culture shock yang biasa ditemani oleh para awardee ini gitu ya ketika tinggal di negara tertentu ini apa. Karena tiap negara pasti punya culture shock yang berbeda gitu ya. USA akan berbeda dengan Jepang, akan berbeda misalkan dengan negara-negara Timur Tengah dan sebagainya gitu. Terus ada pertanyaan juga Kak Mariam dari Kak Bernadita. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa ada standar yang digunakan pewawancara untuk menilai apakah para pelamar LPDP bisa lolos ke tahap selanjutnya atau penilaian tersebut bersifat subjektif? Oke. Pas aku itu ada penilaian khusus ya untuk tahun 2018. Kalau pas aku itu diantaranya tuh kayak kemampuan kita untuk memanajemen diri kita gitu loh. Maksudnya manajemen waktu kayak gitu, terus juga manajemen emosi itu sih. Terus juga ada leadership. Tapi aku nggak tahu untuk belakangan ini tuh apa patokannya. Cuma pas aku tuh kalau nggak salah ada itu. Terus juga kontribusi yang udah dilakukan sebelumnya kayak gitu. Atau mungkin kayak kontribusi atau intinya pengalaman pekerjaan, prestasi itu tuh dinilai sih. Terus apakah pelamar yang tidak punya riwayat prestasi atau penelitian tetapi punya riwayat organisasi dan kepanitiaan punya kesempatan untuk diterima jadi LPDP awardee? Iya, punya banget. Kenapa enggak? Jadi ya pas aku lebih banyak mention mengenai organisasi yang aku ikutin, organisasi masyarakat dan organisasi yang aku dirikan. Aku lebih banyak sebut kayak gitu sih, dan kepanitiaan yang aku mau bikin ke depannya. Meskipun aku punya prestasi dan aku punya penelitian, tapi malah itu nggak di-mention. Kayak lebih tertarik sama organisasi dan kontribusi yang udah aku lakukan sih. Kayak gitu. Jadi mereka lebih tertarik sebenarnya bukan ke mengenai riset atau organisasinya, tetapi apa yang kita tulis di esai, itu yang bakal diubek-ubek. Jadi kalau misalnya kamu mau fokuskan esai kamu di situ gitu ya, fokus di sana dan itu tunjukin kamu punya kekuatan di situ sih. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi kembali lagi apa yang ditanyakan oleh interviewer itu apa yang sudah dituliskan di dalam esainya gitu ya. Jadi kalau di dalam esainya menceritakan tentang lebih banyak pengalaman organisasi atau kontribusi sosialnya itu yang akan diubek gitu ya. Kalau kita tidak menuliskan tadi misalkan prestasi gitu ya, itu nggak akan ditanyakan. Gitu. Oh iya, Mbak Anggi, punten ini tadi ada standar yang digunakan pewawancara untuk menilai ya.
Jadi kalau dari berbagai macam wawancara yang ada, entah itu ISMA, entah itu beasiswa LPDP, entah itu Fulbright ya, intinya berbagai macam wawancara itu selalu ada dua patokan penilaian sih. Kalau kita nggak tahu apakah itu leadership, apakah itu manajemen waktu, mungkin bisa kita tulis secara konten sama secara teknis gitu sih. Itu aja yang ya bisa kita ini dari segi teknis misalnya kayak body language, intonasi suara, dari segi konten atau substansi pesan apa yang kita sampaikan itu sih. Oke, tapi pasti ada ininya ya, maksudnya ada format standar penilaiannya tentu aja ya Kak Mariam Konita gitu ya. Dari beberapa pengalaman aku pun dulu aku pernah di scholarship yang dari Dikti, terus kemudian yang orangnya dari Max, itu interviewer pasti udah ada panduan, ada formnya gitu ya, sama aja kayak kita apply kerja gitu ya, pasti ada form panduannya tentu aja gitu. Terus ini ada pertanyaan juga Kak Mariam dari Kak Ayu. Yang pertama, bagaimana jika ada pertanyaan yang tidak terduga keluar dalam sesi interview? Apakah ada tips terkait meyakinkan interviewer tanpa terlihat ngotot dan keras kepala? Apakah setelah sesi interview, nilai hasil interview akan diumumkan langsung? Bagaimana jika ada pertanyaan yang tidak terduga keluar dalam sesi interview ya? Sebenarnya ini pertanyaan, jadi kalau misalnya kalian bisa, pertama gini, apakah itu masih berkaitan sama diri kalian gitu? Karena yang ditanyakan pasti berkaitan sama diri kalian dong gitu. Kalau misalnya pertanyaannya itu bersifat terbuka, kalian bisa klarifikasi lagi atau minta dispesifikkan lagi gitu. Bertanya balik kepada pewawancara. Jadi kalian bisa lebih menjawabnya tuh nggak ngawang gitu. Kalau misal kalian merasa lebih baik kalau untuk dispesifikkan atau dikonfirmasi maksud pertanyaannya, atau kalian jawab sesuai dengan pengetahuan yang kalian ketahui mengenai hal tersebut gitu. Kalau misal kalian pernah baca di Facebook atau di Twitter atau di Google atau di blog atau di buku apapun itu, kalian bisa jawab dengan objektif ya, maksudnya nggak terlalu istilahnya nggak terlalu memihak atau kayak menerka-nerka tanpa basis yang cukup gitu. Kalian bisa ngejawab yang sesuai yang kalian ketahui. Itu sih. Tapi kalaupun kalian pengetahuannya memang terbatas mengenai itu, ya jawab seadanya aja. Jadi misalnya aku ditanyain kemarin tentang komunis ya, bagaimana pendapatmu mengenai komunisme? Terus aku jawab, sepengetahuanku itu adalah sistem satu partai gitu, dan kalau kita itu sistemnya multi partai, dan mereka kan, jadi kita menghargai pendapat orang lain. Dan memang pengetahuan aku tentang komunis itu sedikit kayak itu aja gitu loh. Tapi aku tetap jawab dan aku kayak mengalihkan. Pembicaraan juga lebih banyak ke pertanyaan yang lain gitu sih. Yaitu jadi pertama kita klarifikasi pertanyaannya maksudnya apa, kita jawab pengetahuan kita gitu, dan ya udah itu apa adanya sepengetahuan kita. Apakah ada tips terkait meyakinkan interviewer tanpa terlihat ngotot dan keras kepala, Kak? Sebenarnya gini, kalian nggak perlu bertugas untuk meyakinkan interviewer juga gitu. Yang penting kalian tahu di mana stand kalian itu berada di mana. Jadi kalau misalnya kalian, jangan sampai kita tuh udah punya justifikasi dulu terhadap mereka bahwa mereka itu punya perspektif negatif sama contohnya ideologi yang kita pilih kan. Kemarin aku ditanyain, kamu nanti pulang ke Indonesia menyebarkan paham feminisme lagi, nanti aku ditanyain kayak gitu. Tapi aku nggak punya pemikiran yang negatif sama interviewer, karena saat wawancara LPDP juga yang lain, ada yang sempat ditanya kayak gini, menurutmu Pancasila perlu diubah nggak? Itu udah kuno loh. Jadi itu memang untuk memancing kita aja gitu, untuk melihat kedewasaan kita dalam menjawab. Jadi kita nggak perlu meyakinkan mereka, enggak gitu. Yang penting kita bisa menjelaskan keputusan dan pendirian yang kita ambil gitu dengan elaboratif. Kayak gitu sih. Apakah setelah sesi interview nilai hasil interview akan diumumkan langsung? Ini tahun 2018 itu memang nggak langsung diumumkannya. Jadi diumumkannya pas lulus tahun 2018. Tapi setahuku itu belakangan ini udah nggak diumumin lagi. Itu sih. Belakangan udah nggak diumumin lagi. Ada tahun 2019 itu ada banyak perubahan ini wawancara ya. Jadi kayak misalnya kayak ada tanda tangan kalau nggak boleh membocorkan isi wawancara kayak gitu. Terus juga kayak yang pertanyaan mengenai nasionalisme itu nggak ditanyain lagi. Terus mungkin hasil wawancara juga udah nggak diumumin lagi. Gitu sih. Pas tahun aku masih ada. Dah, mungkin semoga menjawab.
Oke, Kak Maryam. Pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Masih banyak, nggak apa-apa ya? Oke, kita ada waktu sampai jam 21. Dari Kak Andi Rizky, pertanyaan yang pertama, meminta tips dari Kak Maryam, cara untuk membangun self awareness secara komprehensif. Untuk benar-benar tahu potensi dan kekurangan diri kita secara mendalam, karena di tahun ini akan ada pertanyaan seputar profiling. Yang keduanya, apakah ada tips dalam men-tackle pertanyaan mengenai weakness atau kelemahan kita? Jadi kalau tadi kayak, kelebihannya gitu ya, nggak jarang juga ditanyakan kekurangannya apa gitu kan ya. Gimana tuh, Kak? Kenapa hilang ininya? Oke, weh. Nah, jadi gimana caranya membangun self awareness yang komprehensif untuk benar-benar tahu potensi dan kekurangan diri kita secara mendalam. Menurutku itu menulis. Menurutku ya, karena dan ini juga sama Jordan Peterson ya. Jadi beliau, kalau teman-teman tahu juga, beliau penulis, terus juga dosen di Harvard. Sekarang satu-satunya cara untuk bisa melatih berpikir kritis itu adalah menulis. Karena menulis itu membuat pikiran kita yang abstrak, yang kayak berantakan, kesana kemari idenya banyak, atau kita yang belum kenal diri kita secara mendalam, itu bisa jadi lebih kita bisa utarakan gitu, lebih artikulatif gitu, pikiran abstrak kita bisa lebih terstruktur. Nah, kalau misalnya kita bisa, maksudnya kita perbanyak menulis lah mengenai diri kita, kelebihan dan kelemahan kita. Nanti pada akhirnya ketika kita nulis tuh ketemu sendiri kadang, kayak gitu ya. Jadi tipsnya itu, memang kayak tips sederhana, basic, tetapi orang advance itu biasanya melakukan hal basic secara konsisten. Itu aja, itu yang aku pegang. Jadi yang penting kita melakukannya dengan konsisten dan ya dengan apa ya istilahnya, dengan cukup banyak gitu. Kita melakukannya dengan cukup sering, kayak gitu sih. Terus juga mungkin bisa membaca banyak resource yang ada ya. Jadi kalau misalnya kita ngerasa kayak kita belum tahu banyak hal, kayak kita belum kayak kalau kita mungkin susah mencarinya di dalam diri kita sendiri, tapi kita ngerasa oh kayaknya sedikit bener tuh yang maksudnya kalau kita punya pandangan ini kayak kita bakal accept itu gitu. Kalau kita andaikan kalau kita tahu. Nah, jadi mungkin bisa banyak baca buku, bisa banyak baca atau dengerin podcast mengenai self development gitu ya, perkembangan diri, buku-buku perkembangan diri itu bisa membantu kita untuk menemukan kayak diri kita sih, menurutku kayak gitu. Terus apakah ada tips dalam men-tackle pertanyaan mengenai weakness atau kelemahan kita? Jadi kita bisa pertama gini, nggak usah menutupi kelemahan yang kita punya, jawab apa adanya juga, jawab apa adanya aja, karena ketika pewawancara itu dihadapin sama kita pertama kali, mereka berasumsi bahwa kita adalah kandidat terbaik yang akan diterima kayak gitu. Tetapi kalau misalnya kita berbohong, membesar-besarkan pencapaian kita kelihatan kurang percaya diri atau ya dan lain sebagainya, itulah baru nanti nama kita dicoret. Jadi kita tuh nama kita tuh udah bakal masuk gitu sebelum nama kita dicoret kayak gitu. Jadi itu juga yang jadi maksudnya ini tuh berbeda dengan wawancara visa contohnya. Kalau wawancara visa itu nama kita dicoret baru nanti nama kita dimasukin kayak gitu. Makanya wawancara visa ke Amerika atau ke beberapa negara itu lebih sulit sebenarnya daripada wawancara beasiswa. Nah, jadi pertama jawab apa adanya aja, nggak usah terlalu menutup-nutupin, tetapi kita menjelaskan bagaimana kita mengatasi hal tersebut atau bagaimana kita coping dengan kejadian tersebut kayak gitu sih. Jadi kita menjelaskan kelemahan kita, kemudian kita fokus ke strategi bagaimana kita mengatasi hal tersebut, atau bagaimana kita menunjukkan bagaimana kita gigih saat kita gagal, atau bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang ada meskipun resources yang kita miliki itu terbatas. Kayak gitu sih. Fokus ke positif setelah itu. Jadi sebutkan yang negatif, baru fokus yang positif. Oke, jadi tetap apa adanya, be yourself itu juga penting ya, Kak Maryam. Jangan ditutupi kalau memang kita punya kekurangan, tapi tadi ya fokus ke hal positif setelahnya. Ini lanjut, ada pertanyaan dari Kak Bening, juga nanti dilanjutkan oleh Kak Puspita terkait cara meyakinkan pewawancara kalau kita akan diterima di universitas pilihan meski belum mendapatkan LOE. Tadi di simulasi saya ditanyakan gitu ya, pertanyaan itu juga dilanjut oleh Kak Puspita juga sama gitu ya, tentang cara menemukan supervisor nih, kalau ternyata kita belum punya supervisor karena belum punya LOE. Bagaimana tuh Kak cara meyakinkan interviewer kalau kita tuh akan dapat
LOE-nya, akan dapat kampusnya, akan dapat supervisornya. Oke, pertama ini cara yang sangat ini ya, sangat praktis. Kita melakukan korespondensi dengan pihak universitas kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita pas lagi apply atau sebelum apply ya, kita udah nanya-nanya misalnya tentang fokus kurikulumnya apa gitu, kesempatan internshipnya bagaimana, atau hal-hal lainnya yang nggak ada di website. Kita udah punya korespondensi, terus kita bisa print, nanti kita tunjukkan ke pewawancara kayak gitu. Itu sih sebenarnya nggak perlu ada LOE, nggak masalah kalau kita udah punya korespondensi. Dan itu pun kita kan punya ada beberapa pilihan universitas ya. Jadi LPDP juga mungkin nggak akan langsung ekspektasi kita cuma lulus kayak kita lulus yang pilihan pertama gitu. Maksudnya kita kan bisa lulus pilihan kedua atau pilihan ketiga gitu. Jadi sebenarnya LOE nggak masalah kalau kita bisa apa ya intinya menunjukkan kalau kita tuh udah siap gitu. Dan kita udah siap bakal mau daftar, emang kita mau daftar ini. Kita tahu bagaimana prosesnya gitu, dan aku udah melakukan korespondensi kayak gitu sih. Jadi nggak harus nunjukin kayak oke aku pasti keterima kok, nggak kayak gitu. Sebelumnya terima kasih sudah berbagi pengalaman. Izin bertanya dari awal. Oke, bagaimana caranya menemukan supervisor? Pertama ngunjungin website sekolahnya ya. Misalnya Graduate School of Education dari Harvard University. Terus kalian lihat faculty list-nya, daftar list fakultas, anggota fakultas. Terus lihat siapa aja anggota fakultasnya, terus lihat link yang menuju ke laboratorium yang mereka pegang. Terus lihat apakah itu sesuai dengan minat kalian atau enggak, atau penelitian yang udah mereka publish. Tapi kalau misal daftar S2 nggak perlu cari supervisor. Kayak biasanya yang perlu cari supervisor itu untuk PhD aja. Kalau S2 nggak perlu cari supervisor, tapi kalau mau di-mention nggak masalah, tetapi nggak usah juga nggak masalah sih. Jadi nggak wajib ya untuk S2, wajibnya untuk PhD. Caranya menemukan supervisor itu kita kunjungin ke website dari supervisornya, terus kita kalau misalnya ada email dari mereka kita kontak. Terus sebaiknya nggak langsung minta kalau kita mau jadi ininya dia, kita bisa ini dulu, bisa PDKT dulu gitu. Kita nggak langsung bisa mau jadi muridnya dia gitu, nggak kayak gitu. Jadi pendekatannya tuh perlu lebih natural. Misalnya kita nunjukin ketertarikan kita di minat yang dia geluti gitu. Halo, aku membaca publikasi penelitian kamu yang ini gitu, dan aku tertarik untuk menanyakan mengenai metodenya atau mengenai hasilnya atau mengenai diskusinya dan lain sebagainya, dan bagaimana itu relevan dengan minat studi kamu, itu bisa kamu sampaikan. Baru nanti kalau misalnya ikatannya udah lebih kuat, baru bisa minta jadi murid dari supervisor tersebut. Oke. Mungkin itu. Oke. Ini mungkin terakhir nih Kak, dari Kak Nur Haliza. Mau minta di-sharing kalimat closing statement yang menurut Kak Mariam bisa impress interviewernya, supaya lebih meyakinkan. Kemudian apakah diberi quotes atau seperti apa? Boleh diberi contoh mungkin dari Kak Mariam, atau dulu Kak Mariam closing statement seperti apa? Bentar, wait. Ya, jadi aku nggak ada closing statement sih, cuma beberapa peserta ada closing statement. Bentar, aku lihat dulu ya. Oke. Ya, aku nggak ada closing statement. Jadi cuma ditanya mengenai yang tadi, kenapa kamu layak mendapatkan beasiswa ini, terus juga kayak apakah kamu percaya bahwa kamu akan sukses. Itu sih yang bagian pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mirip personal, mungkin mirip closing statement tapi berada di akhir gitu, tapi bukan closing statement. Pertanyaan yang terakhir itu lebih ke nasionalisme sih. Terus yang menurut kakak bisa impress interviewer supaya lebih meyakinkan itu, apakah diberi quotes atau seperti apa, boleh mungkin bisa diberi contoh dari background-nya Kak Mariam. Ntar Mariam share screen dulu, wait. Nah ini, jadi ini nggak ada ya, jadi ini pertanyaannya itu mengenai wawancara LPDP. Jadi ini ya, pertanyaannya itu mengenai komunisme mengubah dasar negara menjadi syariat. Terus, jadi teman-teman bisa lihat nanti di website aku di mariamkonita.com
blogspot.com. Ini aku tadi nyari profiling adalah apa, tapi aku masih agak bingung yang dimaksud dengan profiling yang dimaksud, karena biasanya itu lebih ke psikologi kriminal gitu ya. Jadi aku bingung gitu, kayak gimanain gitu ya, diselidiki dengan sangat mendalam kali ya. Ntar lu, wait a second. Tadi tuh pertanyaannya apa sih kalau nggak salah? Sukses. Kamu percaya bahwa kamu akan sukses? Aku tahu, oke, kenapa nggak ada ya? Kenapa nggak ada ya? Bentar. Ya saya tahu, saya yakin. Bentar. Oh, do you believe that you will be success gitu ya? Aku bilang aku percaya bahwa aku akan sukses gitu, karena aku udah bekerja di bidang ini dari tahun 2015 gitu, dan aku ingin menjadi advokat atau penasihat di bidang ini selama aku bisa gitu, as long as I can, as much as I can. Terus aku bilang aku punya beberapa koneksi juga dengan pemerintahan dan birokrasi, contohnya beliau gitu. Aku bilang aku punya koneksi, tapi sebenarnya nggak harus diwajibin juga sih. And because I have experience not only maintaining my personal motivations, but also people motivation in a long term. I manage a group of people with different backgrounds to stay motivated and maintaining their perseverance to reach organization's goal in a long term. Kayak gitu sih. Terus, terus apa lagi ya? Oh ini nih. Ini yang ini nih sebelah. Baiklah Pak, sebelumnya saya memahami bahwa penerima beasiswa ini akan menggunakan uang pajak yang dibayarkan oleh rakyat demi melanjutkan studi. Bagaimanapun saya akan berusaha untuk dapat mengembalikan nilai tambah dari beasiswa yang diberikan LPDP untuk saya kembalikan kepada masyarakat. Tuh. Itu sih. Dan itu aku ngelihat namanya, misalnya interviewernya itu terlihat senyum gitu ketika aku menjelaskan bahwa aku memahami ini uang pajak rakyat sih. Jadi yang tadi kita bisa menjelaskan gitu, as much as I can, as long as I can gitu. Keyakinan apa yang kita miliki di dalam diri kita sampaikan dengan satu kata-kata yang cukup meyakinkan gitu sih. Dan juga kita bisa menjabarkan kekuatan yang kita miliki dan pengalaman yang kita punya. Kayak gitu, to the point aja, jedet. Terus juga kita bisa menaruh diri kita lagi dengan self awareness ya. Kalau kita tahu ini uang pajak rakyat, tapi kita mau ngasih yang lebih kepada orang lain jika kita mendapatkan beasiswa ini gitu. Ya. Oke, terima kasih banyak Kak Maryam. Terakhir mungkin ada yang mau langsung bertanya langsung dengan raise hand, mau open mic, atau sudah cukup dari teman-teman peserta semua? Oke, sudah ya? Tidak ada? Oke, oke, aku lihat dulu. Oke, ya. Terima kasih banyak Kak Maryam Konita. Sebelum saya tutup, boleh kita foto bareng dulu gitu ya, mungkin dengan teman-teman Komite Scholar Space, boleh open kameranya. Terus dari teman-teman peserta juga yang hadir, yuk kita open kameranya. Terus minta bantuannya ke teman-teman host dan admin, mungkin untuk screen capture, ada yang bisa bantu? Oke, bentuknya galeri saja kali ya, biar semuanya masuk. Oke, Kak Bila, dia bisa bantu nggak dari teman-teman Scholar Space untuk SS fotonya? Yuk, sambil ditunggu yang lainnya open cam. Banyak ya halamannya. Oke, bisa dibantu ya. Boleh di open microphone aja yang foto, dihitung aja gitu 1, 2, 3. Oke, aman ya. Sebentar. Oke, sudah?
Oke, sudah teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan ke Kak Mariam sudah meluangkan waktunya untuk hadir di malam hari ini, memberikan tips and trick mengenai persiapan interview LPDP. Juga kepada teman-teman Scholarship Hunters, terima kasih sudah bergabung di webinar malam hari ini. Kami dari Komite Scholars Space memohon bantuannya untuk mengisi link survei supaya kami bisa membuat acara yang lebih baik lagi ke depannya. Terus kemudian untuk teman-teman yang belum follow, mari dukung program-program kami, gitu ya. Program kami seluruhnya itu gratis. Boleh follow Instagramnya di scholarspace_id atau bergabung dengan grup diskusi kami di grup Telegram Ruang Scholarspace. Atau kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh ke email kami. Gitu. Saat ini kami memiliki program intensif mentoring yang sedang berlangsung, gitu ya. Dari 90 pelamar kita memiliki 27 menti yang sedang melakukan intensif mentoring dengan 9 mentor kita, gitu ya, master dan doktoral lulusan dari dalam dan luar negeri. Dan ini programnya berlangsung selama 1 tahun. Jadi kemungkinan akan dibuka lagi intensif mentoringnya nanti di bulan Januari tahun 2023 untuk program selama 1 tahun ke depan dengan tujuan mendampingi teman-teman untuk mendapatkan beasiswa impian, juga diterima di kampus impiannya untuk program master dan doktoral saat ini ya. Jadi untuk teman-teman yang mau ngambil program S1 kita belum ada. Gitu saja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami panitia. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat malam kepada teman-teman semua. Tetap dijaga kesehatannya dan selamat beristirahat. Terima kasih banyak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mariam pamit ya? Iya, terima kasih banyak Kak Mariam. Terima kasih banyak, Kak. Siap. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak Mariam. Makasih juga Kak Anggi. Iya, terima kasih ya semuanya. Good luck, sukses. Oke guys, terima kasih. Ini siapa nih? Data Antri, Ayla, sama Bila ya yang pakai. Iya, Mbak, sorry aku tadi nggak pakai laptop jadi nggak bisa, tapi udah ke-save kok di recordingnya. Oh, oke. Nanti di itu aja kali ya. Bisa Ya, nanti minta tolong ke Kak Ayla. Kayaknya Kak Aylanya lagi away kayaknya. Oh, oke. Paling kayak biasa aja kali ya. Nanti Bil minta tolong timnya Alif buat share itunya. Kayak biasa di Instagram. Di YouTube ya. Enggak di YouTube sama di Instagram kan IG. kita suka share dokumentasinya.
Oke, Heeh, ya heeh. boleh. Heeh. Terus palingan itu sih PR kita buat yang besok itu. Iya ya, Karena kan gimana? dadakan banget ya. Heeh. Heeh. Ya mungkin apa di IG-nya kayaknya Rosita kayaknya belum itu ya Mbak, masih belum aktif. Tadi aku chat sih. Oh, Didi belum bantu ya? Didi biasanya bisa kok. Udah sih, Oh, udah. udah. Heeh, heeh, heeh. Udah, cuma di story aja yang masih belum kayaknya. Oh, oke, oke, oke. Mm-mm. Yang versi story-nya udah ada tapi si desainnya. Ada kok, Mbak. Ada. Oke, Versi sip, kalau story-nya gitu. ada. Hmm. Kak Ailanya belum balas aku chat. Udah, Kak Anggi. Iya, oke, kalau kayak gitu. Thank you ya semuanya. Thank you juga Sama-sama, Tantri makasih ya. banyak. Gila ya, selamat Thank you malam ya. Tantri, Kak Iya. Aila. Hmm, hmm. Ya. Halo.